Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35 seakan kehilangan gairah hidup. Theo belum menyelesaikan jawabannya saat Belinda sudah dengan cepat menutup panggilan. Karena melihat berangkar yang didorong cepat oleh beberapa perawat, dan berisi Clarissa di atasnya yang sedang mengerang kesakitan. Bu Devi dan Pak Lukman tampak berlari panik mengikuti berangkar tersebut. Dan Devan hanya berjalan santai di belakang dengan jarak agak jauh seperti mayat hidup. Baiklah, pria itu gila. Bagaimana bisa saat istrinya sedang meregang nyawa? Raut wajahnya hanya datar seolah tak peduli. Belinda mengikuti arah berangkar Clarissa yang berakhir di sebuah ruangan. Di mana Belinda dan yang lain tidak diperbolehkan masuk. Pintu tertutup rapat. Bu, Clarissa kenapa? Tanya Belinda pada Bu Devi yang terduduk lesu di kursi tunggu. Terpeleset saat akan ke kamar mandi. Seharusnya ibu lebih memperhatikan. Bu Devi menjelaskan sambil terisak. Belinda segera meraup wanita parubaya itu ke dalam pelukannya. Devan sudah ikut bergabung dengan Belinda, Bu Devi, dan Pak Lukman. Namun pria itu hanya diam mematung seperti biasa. Menatap Belinda sejenak, lalu menatap kosong lagi ke arah pintu ruang tindakan yang tertutup rapat. Hanya begitu terus berulang-ulang hingga akhirnya Theo datang. Kau kemana seharian ini? Tanya Theo menatap tidak senang pada Belinda. Belinda memilih diam dan tidak mau berdebat. Theo mana tahu kalau Belinda hari ini nyaris terkena tembakan Samuel Gay brengsek. Dan sekarang, Nick juga sedang dioperasi di kamar lain. Ya ampun, Nick. Bagaimana Belinda bisa lupa kalau dia tadi sedang menunggu operasi Nick? Apa operasinya sudah selesai sekarang? Pintu ruangan dibuka dari dalam. Seorang dokter keluar dan Belinda segera menghampiri dokter tersebut. Keluarga Nyonya Clarissa, bagaimana kondisi adik saya? Dok, kandungannya baik-baik saja, kan? Tanya Belinda mencoba untuk tidak panik. Kedua bayinya berhasil dikeluarkan tepat waktu. Tapi Nyonya Clarissa sekarang kritis. Meskipun rahimnya sudah diangkat tapi infeksinya sudah menyebar. Jelas dokter tersebut panjang lebar. Infeksi apa? Tanya Belinda bingung. Clarissa tidak memberitahu Anda atau mungkin suaminya. Dokter bernama Tisha tersebut balik bertanya. Memberitahu apa? Belinda semakin bingung. Rahim Clarissa sebenarnya sudah mengalami infeksi sejak awal kehamilan. Seharusnya Clarissa tidak boleh hamil. Tapi dia nekat mempertahankan kedua bayinya hingga kini. Dan sekarang malah ada insiden terpeleset. Jelas Tisha sekali lagi. Belinda terkejut hingga menutup mulutnya dengan telapak tangan. Air mata Belinda jatuh begitu saja mengetahui kondisi Clarissa. Seorang perawat memberitahukan sesuatu pada dokter Tisha. Dan keduanya segera kembali masuk ke dalam meninggalkan Belinda yang masih mematung. Dev. Belinda secepat kilat menghampiri Devan. Katakan kalau kau tahu tentang kondisi kandungan Clarissa sebelum ini. Belinda merengkuh kedua bahu Devan.
dan menggoyang-goyangkannya dengan keras seolah minta jawaban. Kenapa memangnya dengan wanita sialan itu? Tanya Devan yang raut wajahnya hanya datar, tak merasa peduli sedikit pun. Dev, Clara istrimu, kondisinya kritis sekarang. Belinda berteriak emosi di depan Devan. Devan hanya tersenyum simpul. Dev, apa kau sudah gila? Sekali lagi Belinda berteriak. Aku memang sudah gila, Bel. Aku sudah gila sejak kau memaksaku menikahi wanita sialan itu. Aku menjadi gila karena kau meninggalkanku. Devan ikut-ikutan berteriak pada Belinda. Bel, sudah cukup. Theo dan Pak Lukman langsung melerai Devan dan Belinda yang saling berteriak. Keduanya dipisahkan dan dijauhkan agar tak kembali berdebat. Belinda menangis terisak di pelukan Theo. Pintu ruangan kembali terbuka. Nona Belinda. Panggil Dokter Tisya lagi. Belinda segera menghapus air matanya dengan kasar dan segera menghampiri Dokter Tisya. Apa ada suami Clarissa? Tanya Dokter Tisya penuh harap. Belinda menoleh sebentar ke arah Devan yang kini menatap Belinda dengan tajam. Suaminya gila, kau bisa bicara denganku saja. Jawab Belinda cepat. Silakan masuk ke dalam. Tisya mempersilahkan Belinda untuk masuk ke ruangan yang dingin itu. Belinda segera menggeret tangan Theo memberi kode minta ditemani. Clarissa di sana, terbaring tak berdaya dengan banyak alat tersambung ke tubuhnya. Kami benar-benar minta maaf, Nona Belinda, ucap Dokter Tisya merasa prihatin. Tidak, Clarissa hanya kritis. Air mata Belinda sudah jatuh bercucuran. Dokter Tisya menggeleng lemah. Theo yang paham segera mendekap Belinda dengan erat. Clarissa sudah pergi, Bel, bisik Theo yang langsung membuat Belinda meronta-ronta. Belinda memaksa untuk melepaskan dekapan Theo dan menghampiri Clarissa yang kini terbaring kaku. Bangun, Cla, jangan pergi, apa kau tidak mau melihat kedua putri cantikmu? Belinda menangis tergugu seraya memeluk sang adik yang kini sudah tak bernyawa. Bangunlah, Cla, Bel, sudah, kau harus ikhlas. Theo mendekap erat Belinda yang kini jatuh terduduk di lantai, membawa keluar nona direktur itu dengan langkah gontai. Sebenci-bencinya Theo pada Clara, mereka tetaplah saudara. Theo juga merasa kehilangan sekarang. Theo segera menyampaikan kabar duka itu pada Bu Devi dan Pak Lukman. Raut kesedihan langsung nampak jelas di wajah kedua orang tua tersebut. Dan Devan, entahlah. Pria itu hanya diam mematung sejak Theo menyampaikan kabar duka tentang kepergian Clarissa. Devan menatap dari balik kaca dua tubuh mungil, yang kini menggeliat masih dengan mata mungil mereka yang terpejam. Itu anakmu, Van. Devan tetap menatap lekat dua bayi mungil itu. Selimut warna pink serta topi kecil yang juga berwarna pink. Melekat dengan sangat pas di kepala mungil mereka. Devan merasa teduh dan damai. Saat menatap kedua bayi mungilnya yang masih ada di ruang perawatan bayi. Bapak tahu, kau mungkin benci pada Clarissa. Tapi dua bayi itu, mereka makhluk mungil yang tak berdosa.
Mereka tidak ada hubungannya dengan semua tindakan buruk yang sudah dilakukan oleh Clarissa. Kata-kata Pak Lukman beberapa waktu yang lalu kembali terngiang di telinga Devan. Devan tersenyum. Entah sudah berapa lama Devan tidak bisa tersenyum dengan selepas ini. Devan jatuh cinta. Devan jatuh cinta pada dua bayi mungilnya ini. Papa akan merawat kalian dengan baik. Gumam Devan masih menatap lekat pada dua bayinya. Cepatlah sehat, agar kita bisa cepat pulang ke rumah, Talia dan Talita. Kedua nama itu terbersit begitu saja di kepala Devan. Baiklah, Devan akan memanggil kedua bayinya dengan nama itu. Hari ini adalah hari pemakaman Clarissa. Devan tidak mau datang. Devan memilih untuk tetap di sini dan menemani kedua bayi kembarnya. Devan tak mau memikirkan hal lain lagi setelah ini. Devan hanya akan merawat kedua bayinya, agar tumbuh menjadi wanita yang kuat dan berhati baik seperti Belinda. Belinda akan segera menikah dengan Nick setelah ini. Meskipun sekarang status Devan bukan lagi suami dari seorang wanita, namun tetap saja, Belinda mana mau dengan dirinya yang sudah menjadi duda beranak dua. Belinda sudah mencintai Nick, akhirnya Devan memang tidak akan pernah bersatu dengan Belinda. Sebesar apapun cintanya pada nona direktur itu, Dev. Theo menepuk punggung Devan. Theo masih mengenakan kemeja hitam. Sepertinya dia memang baru kembali dari acara pemakaman Clarissa. Aku membawakanmu makanan. Theo menunjukkan bungkusan di tangannya. Makanlah dulu. Ajak Theo seraya merangkul Devan agar duduk di deretan kursi tunggu di dekat ruang perawatan bayi. Dua sahabat itu menikmati makanan mereka dalam diam. Belinda menarik nafas panjang sekali lagi sebelum benar-benar meninggalkan makam Clarissa. Nona direktur itu merogoh ponselnya yang ada di dalam tas dan memeriksa panggilan yang masuk. Banyak sekali panggilan tak terjawab dari Nick. Belinda memang mengabaikan Nick sejak kemarin. Pria itu pasti mengkhawatirkan Belinda. Ke rumah sakit, Pak. Tita Belinda pada sang supir yang duduk di depannya. Supir mengangguk dan mobil segera melaju meninggalkan kompleks pemakaman. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, mobil akhirnya tiba lagi di rumah sakit. Nick sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Belinda membuka pintu kamar perawatan Nick. Tidak ada siapapun, Nick sendirian. Mungkinkah pria itu memang sendirian sejak kemarin? Astaga! Belinda benar-benar kejam karena meninggalkan pria ini sendirian. Nick. Belinda mengusap tangan Nick yang matanya terpejam. Bi, kau dari mana? Tanya Nick yang sudah membuka matanya. Clarissa meninggal, jadi aku harus mengurus pemakamannya 2 hari ini. Jawab Belinda dengan nada sendu. Mata Nick membulat tak percaya. Pria itu meraih tangan Belinda. Aku turut berduka, Bi, ucap Nick penuh keprihatinan. Belinda hanya mengangguk dan kembali menyeka air mata yang menggenang di sudut matanya. Bagaimana dengan bayi Clarissa? Tanya Nick selanjutnya. Bayinya berhasil dikeluarkan tepat waktu. Dan sekarang masih ada di ruang perawatan. Mungkin sudah diizinkan pulang besok. Belinda berpikir sejenak.
siapa yang akan merawat kedua putri Clarissa? Devan benci setengah mati pada Clarissa. Apa pria itu mau merawat kedua bayi Clarissa setelah ini? Saat masih di kandungan saja Devan tak peduli. Bagaimana sekarang? Bu Devi dan Pak Lukman mungkin tak keberatan merawat kedua bayi Clarissa. Tapi bagaimana dengan Devan, Nick? Belinda meraih tangan Nick. Apa kau keberatan jika aku merawat kedua bayi Clarissa dan membawanya pulang ke mansionmu setelah kita menikah nanti? Sesak? Kenapa dada Belinda terasa sesak? Saat ia mengingat pernikahannya bersama Nick yang hanya tinggal menghitung hari. Devan tak lagi berstatus suami dari Clarissa. Bel, bukankah itu artinya kau bisa kembali menjalin hubungan dengannya? Dan mencampakkan Nick, mencampakkan pria baik yang sudah membuatmu bangkit dari keterpurukan. Batin Belinda bergejolak. Tidak. Belinda tidak boleh egois. Belinda hanya boleh fokus pada Nick sekarang. Tentu saja aku tidak keberatan, Bi. Jawab Nick menyunggingkan senyum di bibirnya. Tapi sebaiknya kamu minta izin dulu pada Devan. Karena bagaimanapun juga, Devan adalah ayah kandung kedua bayi itu. Imbu Nick lagi memberikan nasihat bijaknya. Belinda mengangguk. Mungkin nanti setelah Nick pulih dan keluar dari rumah sakit, Belinda akan menjenguk kedua bayi Clarissa sekaligus bicara pada Devan. Untuk saat ini, sebaiknya Belinda fokus dulu merawat Nick. Kata dokter, besok aku sudah boleh pulang, Bi. Nick memberi laporan. Syukurlah kalau begitu, aku akan merawatmu hingga kau benar-benar pulih. Belinda membenarkan selimut Nick. Kau tadi sudah makan? Tanya Belinda baru ingat, kau belum menyuapiku. Jawab Nick seraya tersenyum. Sorry, seharusnya aku bertanya sejak tadi. Belinda segera meraih makanan yang ada di atas nakas dan mulai menyuapi Nick dengan telaten. Beberapa minggu berlalu, apa kau tetap akan menikah dengan Nick? Dan membiarkan Devan menjadi seorang single parents, Theo. Semuanya sudah dipesan dan dipersiapkan. Undangan juga sudah siap disebar, Belinda. Selamat kalau begitu. Kau tahu, cinta yang dipaksakan, itu sama sakitnya dengan cinta yang tak pernah sampai. Jangan membohongi hati kecilmu, Bel, Theo. Tidak perlu mengguruiku, Belinda. Emosi mendadak membuncah di dada Belinda saat membaca pesan terakhir Theo. Dasar sok tahu, Belinda menarik nafas panjang sekali lagi. Sebelum turun dari mobilnya dan membawa bingkisan besar, yang memang ia bawa untuk kedua bayi Clarissa. Belinda bahkan belum tahu nama dua keponakannya tersebut. Belinda baru saja akan mengetuk pintu, saat tiba-tiba pintu sudah dibuka dari dalam. Bu Devi rupanya yang membuka pintu sepertinya wanita parubaya itu hendak pergi keluar. Belinda, lama kamu tidak main ke sini. Bu Devi langsung memeluk Belinda dengan hangat. Ibu mau kemana? Tanya Belinda berbasa-basi. Mau beli sayur ke depan, jawab Bu Devi masih mengulas senyum di bibirnya. Mau Belinda antar? Tawar Belinda cepat. Tidak usah,
Ibu sekalian mau olahraga. Kamu mau menjenguk Thalia dan Talitha pasti. Tebak Bu Devi menunjuk bingkisan yang dibawa oleh Belinda. Thalia dan Talitha. Iya, itu nama keponakan kamu. Devan yang memberikannya nama begitu. Jelas Bu Devi yang langsung disambut Belinda dengan sebuah anggukan. Nama yang bagus, gumam Belinda memuji. Thalia dan Talitha sedang tidur di kamar. Bu Devi menunjuk ke arah kamar Devan. Kau masuk saja, ujarnya lagi. Belinda hanya mengangguk dan Bu Devi sudah berlalu meninggalkan rumah. Sedikit ragu, namun akhirnya Belinda melangkahkan kakinya masuk ke kamar Devan. Pemandangan pertama yang Belinda lihat adalah sebuah box bayi dengan kelambu berwarna merah muda. Lalu ada Devan yang sedang duduk di kursi seraya memangku salah satu bayi kecilnya. Dan pria itu memejamkan matanya, seolah sedang menikmati momen bersama bayi kecil di pangkuannya. Hati Belinda luluh seketika. Ternyata Devan begitu menyayangi kedua bayinya. Devan sudah menjadi sosok ayah yang baik untuk bayi kembarnya. Bayi satunya yang di dalam box mulai menggeliat dan menampakkan wajah merah padam. Sepertinya bayi mungil itu akan menangis. Tangis pertama sukses membuat Devan membuka matanya. Namun Belinda lebih sigap. Nona direktur itu sudah menggendong bayi perempuan tersebut dan menimangnya dengan sangat luwes. Sudah seperti seorang ibu yang sedang menimang anaknya. Devan terpana dengan pemandangan di depannya tersebut. Pria itu tersenyum simpul dan ikut menimang Thalia yang tadi tidur di pangkuannya. Yang saat ini digendong oleh Belinda adalah Talitha. Kau sudah cocok menjadi seorang ibu, Bel. Ucap Devan mencoba mengajak Belinda mengobrol. Yang ini namanya siapa? Tanya Belinda mengusap pipi bayi yang sedang digendong Devan. Thalia. Jawab Devan. Dan yang kau gendong ini, Talitha. Sambung Devan lagi. Bagaimana membedakannya? Belinda meletakkan bayi Talitha ke dalam box bayi. Devan ikut meletakkan Thalia ke dalam box bayi dan menjejerkan bayi kembar itu. Mereka sama persis. Belinda berdecak kagum. Dan keduanya mirip denganmu. Belinda menatap wajah Devan yang kini juga sedang menatapnya. Semua orang yang melihatnya selalu bilang begitu. Gumam Devan menipiskan bibirnya. Dev, apa aku boleh mengasuh mereka? Tanya Belinda sedikit ragu. Devan mengerutkan kedua alisnya. Aku ayah mereka, Bel. Aku masih sanggup mengasuh dan menafkahi mereka. Jawab Devan tegas dan jelas. Kau bahkan tidak peduli pada mereka saat mereka masih di dalam kandungan. Kau mengabaikan Clarissa. Kenapa kau tiba-tiba sekarang peduli dan bersikeras merawat mereka? Sergah Belinda dengan kata-kata yang cukup menohok. Devan terdiam sejenak, karena mereka tidak ada hubungannya dengan rasa benciku pada Clarissa. Mereka makhluk mungil yang tak berdosa. Dan yang lebih penting mereka anak kandungku. Jawab Devan akhirnya. Bukankah dulu kau tidak menginginkan mereka?
Sergah Belinda lagi seakan sedang mencari celah. Itu dulu, sekarang aku ingin merawat mereka sebagai penebus rasa bersalahku. Karena sudah mengabaikan mereka sebelum mereka lahir. Jadi tolong, hargai keputusanku. Tegas Devan tak mau kalah. Kau tidak menyesal karena mengabaikan Clarissa. Clarissa pantas mendapatkannya. Karena Clarissa sudah menyakiti hati banyak orang termasuk hatimu. Kau saja yang terlalu baik pada adik kesayanganmu itu. Sahut Devan acuh. Belinda kehilangan kata-kata. Wanita itu kini bersedekap dan memalingkan wajahnya dari Devan. Izinkan aku mengasuh Talita kalau begitu. Kau bisa mengasuh Talia. Usul Belinda pantang menyerah. Aku tidak akan memisahkan bayi kembarku. Oke, tolak Devan sekali lagi. Kalau kau ingin mengasuh mereka, kau bisa menjadi ibu sambung untuk Talita dan Talia. Sergah Devan lagi to the point. Hati Belinda mencelos. Aku tidak bisa, Dev. Aku akan menikah dengan Nick. Tutur Belinda menahan sesak yang menghimpit dadanya. Kalau begitu, kau bisa membuat Talita dan Taliamu sendiri bersama Nick. Jawab Devan ketus. Buat saja selusin Talia dan Talita setelah kalian menikah nanti. Imbu Devan lagi masih ketus. Raut wajah pria itu terlihat marah. Belinda hanya terdiam dan menjadi serba salah. Di satu sisi Belinda masih mencintai Devan. Dan benar-benar ingin menjadi mama sambung untuk Talia dan Talita. Namun di sisi lain, Belinda tidak mungkin menyakiti Nick. Pria itu sudah mencintai Belinda dengan sangat tulus. Kau bisa menjenguk Talia dan Talita kapanpun kau mau. Aku tidak akan melarangmu. Tapi maaf, aku tidak akan mengizinkan kamu membawa mereka. Tukas Devan sekali lagi dengan nada tegas. Belinda menarik nafas panjang. Kau benar, aku tak memiliki hak apapun atas dua bayi mungil ini. Belinda mengusap pipi Talia dan Talita secara bergantian. Aku pamit pulang, Dev. Selamat sore. Pamit Belinda seraya meninggalkan kamar Devan dengan langkah gontai. Sekarang Belinda menjadi dilema. Belinda membelokkan mobilnya masuk ke halaman rumah, yang sudah beberapa minggu ini tidak ia singgahi. Sejak Nick pulang dari rumah sakit, Belinda memang langsung ikut pulang ke mansion Nick dan merawat pria itu. Meskipun sebenarnya ada banyak pelayan di mansion mewah itu, tetap saja Belinda merasa bertanggung jawab untuk merawat Nick. Belinda bahkan sudah mengabaikan pekerjaannya di kantor, dan melimpahkan semuanya pada Theo. Entahlah, sejak kepergian Clarissa, Belinda seakan kehilangan gairah hidup. Hidup Belinda mendadak menjadi terombang-ambing dan tak memiliki arah. Pernikahannya dengan Nick yang hanya tinggal menghitung hari. Juga malah membuat dada Belinda kian sesak. Belinda tidak tahu sebenarnya ia mau bagaimana. Belinda merasa bingung harus melabuhkan hatinya kemana. Impian Belinda sederhana saja. Belinda ingin membangun sebuah keluarga bersama seorang pria ia cintai dan juga mencintainya. Tapi kenapa semuanya malah menjadi serumit ini? Belinda berlari menaiki tangga dan langsung mendorong kasar pintu kamarnya. Yang sudah beberapa minggu ia tinggalkan. Nona direktur itu membenamkan kepalanya ke bawah bantal.
dan menumpahkan semua tangisannya. Belinda merasa bingung. Dan Belinda hanya ingin menangis sekarang. Tengah malam Belinda terbangun karena merasakan ada yang mendekapnya dengan hangat. Belinda tentu saja hafal dengan aroma tubuh ini. Nick. Belinda menggeliat dan melepaskan lengan Nick yang melingkar di pinggangnya. Wanita itu bangun dan duduk sebentar di tepi ranjang, mengerjapkan matanya beberapa kali. Dan merasa tidak nyaman pada matanya yang mungkin kini bengkak. Nick sudah tertidur pulas. Bagaimana pria itu bisa tahu kalau Belinda pulang ke sini? Belinda menarik nafas panjang. Sebelum akhirnya bangkit berdiri dan keluar dari kamar. Untuk selanjutnya berjalan menuju dapur dan mengambil air minum. Setelah hampir 10 menit keluar dari kamar, Belinda kembali masuk dan mendapati Nick yang sudah duduk bersila di atas kasur. Astaga, mengagetkan saja. Aku kira kau tadi sudah tidur, Nick, ucap Belinda berbasa-basi. Nick tersenyum tipis dan menyalakan lampu di atas nakas. Duduklah, Bi. Nick menepuk ruang kosong di depannya, memberi kode pada Belinda agar duduk di hadapannya. Belinda menurut dan segera duduk di hadapan Nick. Kau habis menangis? Tanya Nick to the point seraya mengangkat dagu Belinda dan memperhatikan wajah sembab nona direktur itu. Bagaimana kau bisa tahu aku di sini, Nick? Bukannya menjawab pertanyaan Nick, Belinda malah mengalihkan pembicaraan. Emangnya kau mau kemana lagi selain ke sini atau ke mansionku? Jawab Nick sedikit terkekeh. Belinda ikut terkekeh meskipun sumbang dan kaku. Kau sudah bertemu Devan dan berbicara tentang keinginanmu untuk mengasuh si kembar? Tanya Nick yang wajahnya terlihat serius. Belinda menggeleng lemah. Bersambung.